Berita yang lagi hangat banget di jagat internet yaitu ketika Presiden Jokowi baru aja menaikkan sebuah peraturan pemerintah yang mewajibkan toko, restoran, dan kafe untuk membayar sejumlah royalti ke pencipta lagu. Para netizen pun langsung bereaksi. Ada yang marah-marah, ada yang mendukung, ada yang mempertanyakan tentang transparansinya. Pokoknya beberapa hari ini tuh percakapannya adalah tentang royalti, duit. Nah, ini contoh tweet yang marah-marah nih. Emang musisi ada yang miskin, yang nggak bisa beli beras gitu, yang gadain alat musiknya yang harga puluhan juta buat makan gitu, timbang dengerin lagunya lewat mall, kafe aja segala harus bayar katanya. Dan langsung dijawab dengan berita ini dari VOI. Pilu, pencipta lagu dangdut terkenal, Syam Permana, kini jadi pemulung. Ini link beritanya akan saya tulis di description di bawah, jadi pastikan kamu cek deskripsi di bawah ya. Jadi apa sih sebenarnya royalti itu? Dan bagaimana peraturan ini berpengaruh ke ekosistem musik Indonesia serta kehidupan kita sehari-hari? Dalam video ini saya akan membahas basicnya untuk kamu. Plus kita akan ngobrol panjang dengan musisi dan komposer Indonesia, Pongky Barata, yang akan sharing tentang pengalaman dia sebagai seorang musisi yang sudah malang melintang 20 tahun lebih ya di industri musik Indonesia. Pastiin kamu nonton sampai habis ya. Ini penting buat kamu yang memiliki bisnis komersil, dan juga kalau kamu mau terjun ke dunia musik sebagai musisi, kamu harus tahu hak-hak kamu dalam rangka royalti ini. Kalau kamu tertarik untuk membaca salinan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 ini, kamu bisa download, linknya sekali lagi ada di description di bawah ya. Kalau mau baca tuh lengkap tuh, ada semuanya. Apa itu royalti? Definisinya menurut undang-undang adalah sebagai berikut. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dengan kata lain, bayangin kamu bikin lagu nih, udah bikin liriknya, bikin musiknya, lalu dipakai oleh saya, pemilik restoran. Saya dapat untung banyak nih dari restoran saya, dan salah satunya adalah berkat lagu kamu. Jadi udah menjadi hal yang wajar kalau saya bagi sebagian kecil dari keuntungan saya untuk kamu sebagai pencipta lagu yang saya pakai. Itulah yang disebut sebagai royalti. Lalu bayar royalti kemana sih? Masa kalau saya pemilik restoran dan saya pasang banyak lagu, saya mesti nyamperin gitu satu-satu pencipta lagunya? Repot amat. Enggak dong ternyata ya. Sudah ada mekanismenya. Nah, yuk kenalin yang namanya LMKN, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMKN yang mendapat amanah untuk mengumpulkan pembayaran royalti yang kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak, yaitu pencipta lagu. LMKN ini membawahi beberapa LMK ya. Di antaranya ada WAMI, KCI, tentu kamu pernah dengar. Jadi mekanismenya gini loh. Si pencipta lagu mendaftarkan lagunya ke LMK. Lalu pemilik bisnis melaporkan lagu-lagu apa aja yang dia gunakan ke LMK. Nanti oleh LMK, hasilnya akan diperhitungkan. Bagaimana rumusnya saya kurang tahu. Yang pasti setelah itu royaltinya bisa didistribusikan ke si pencipta lagu. Selama, catatan ya, selama pencipta lagunya terdaftar dalam LMK tersebut. Jadi ini harus dicatat nih. Kalau kita sebagai pencipta lagu, kita nggak mendaftarkan ke LMK, ya tentu mekanismenya jadi nggak berjalan. Lalu harus bayar berapa sih royalti itu? Jadi copyright itu ada beberapa jenis, ada 3 yang perlu kita tahu ya. Ada mechanical, ada performing rights, dan juga ada synchronization. Kalau mechanical itu yang biasanya digunakan di Spotify streaming atau di YouTube, itu namanya mechanical rights. Kalau synchronization itu misalnya musiknya digunakan untuk sebuah sinetron atau digunakan untuk sebuah film, karena kita mensynckan gambar dengan musik. Nah, yang kita omongin ini adalah performing rights, yaitu ketika musik itu diputer di radio, di TV, atau diputar di restoran, atau dimainin di konser. Itu adalah performing rights. Itu yang kita omongin sekarang nih, royaltinya. Untuk berapa bayarnya sudah diatur. Yang menentukan siapa itu udah dibahas lah pokoknya ya, dan tertuang di surat keputusan Menteri Hukum dan HAM ya. Kita bahkan bisa melihat angka-angkanya di websitenya LMKN. Seperti kita lihat di sini ya. Contohnya nih, tarif royalti musik. Untuk restoran dan kafe, royalti pencipta Rp60.000 per kursi per tahun, dan juga ada royalti hak terkait dengan harga yang sama. Royalti hak terkait itu adalah untuk si performernya, untuk si produsernya, sementara kalau royalti pencipta untuk pencipta lagunya. Sini juga ada peraturan mengenai tarif untuk pub, bar, bank, gedung bioskop, dan sebagainya. Nah, ini juga contoh lain ya di tarif royalti musik untuk konser. Jadi ada 2 macam nih, konser yang bayar
dan konser yang gratis ya. Kalau yang bayar ada nih hasil kotor penjualan tiket dikali 2% ditambah dengan tiket yang gratis dikali 1%. Sementara kalau konsernya gratis itu diambil dari biaya produksi dikali 2%. Pokoknya semua udah tertuang di sini yang bisa kamu lihat di website LMKN. Linknya sekali lagi ada di description di bawah. Lalu siapa yang harus bayar royalti? Ini juga pertanyaan penting. Yang pasti sebuah bisnis yang berkegiatan secara komersil, ya kan? Dan juga layanannya publik. Nah kalau misalkan kita pasang musik di rumah misalnya, atau kita gonjreng-gonjreng nyanyi ngejam di warung gitu, ya tentu nggak harus bayar royalti. Ini yang perlu kita tahu ya. Kalau kita bukan tujuan komersil, ya nggak perlu bayar royalti gitu. Sekarang masalah polemik royalti yang muncul. Kan katanya peraturan royalti ini udah ada sejak lama. Terus kenapa baru sekarang jadi heboh dan jadi polemik? Beberapa orang mempertanyakan tentang transparansi ya dan juga mekanisme pembayarannya. Ada juga yang merasa keberatan ketika masa pandemi bisnis restoran dan lain-lain sedang turun, ini malah dibebani lagi oleh pembayaran royalti ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita ajak ngobrol Mas Pongky Barata ya, seorang komposer, penulis lagu dan juga penyanyi dan juga musisi yang telah malang melintang di dunia musik Indonesia lebih dari 20 tahun. Banyak mencetak hits. Pokoknya orang yang tepat buat kita ajak ngobrol masalah hak cipta dan royalti ini. Ya, sama-sama juga. Kabar baik. Ya, akhirnya bisa interaksi langsung di channel ini. Karena ini channel ini setiap ada yang nanya gue tentang belajar vokal, gue selalu udah lu ke channel ini aja gitu, selalu jadi bagian rekomendasi. Luar biasa, thank you banget Mas Pongky. Sebelumnya selamat ya atas album terbarunya Season yang mana dicetak dalam CD loh, sebagai bentuk. Ini ada nih. Tuh. Ada ya? Wah, luar nanti biasa. Saya kirim satu ya, walaupun nggak tahu lu masih punya CD player atau enggak, tapi akan kirim satu ke Mas Indra. Jangan kirim, udah pesan. Oh ya, thank you. Udah order. Ini CD-nya. Ya, harus nih viewers yang lagi nonton juga harus order ini CD. Kapan lagi beli CD dari orangnya langsung bisa di tangan? Info di description di bawah. Begitu ya Mas Pongky ya? Limited quantity ya, limited quantity. Abis ini nggak dicetak lagi udah. Mah, harus punya. Mas Pongky, ini kita dari tadi ngomongin tentang masalah royalti, masalah hak cipta, yang mana kelihatannya banyak pecinta musik yang masih agak blur nih mengenai masalah ini. Jadi gue mau ngajak Mas Pongky ngobrol dan cerita ke viewers yang lagi nonton sekarang mengenai masalah royalti ini. Jadi hal pertama nih Mas Pongky. Mas Pongky seorang musisi, komposer banyak hits. Wah, banyak banget ya. Bahkan nggak cuma yang Mas Pongky nyanyi sendiri, melainkan banyak artis-artis yang lain juga, dari Chrisye, bahkan Audi juga. Ya tentu kalau J-Acoustic udah nggak usah diomongin lagi ya. Nah, pertanyaan pertama nih, Mas Pongky sendiri pernah nggak sih atau bagaimana menikmati royalti itu sendiri, Mas? Iya, pertanyaannya memang to the point, di mana poin inilah yang menjadi inti dari semua peraturan yang ada. Nah, apakah gue menikmati? Gue bisa bilang ya, gue menikmati dalam artian begini. Sebenarnya lapisan-lapisan royalti itu ada banyak ya, Dra ya. Semoga nanti bisa dibahas satu-satu, tapi bukan di sini. Tapi intinya ada banyak. Pada dasarnya ada 3 jenis royalti yang harus gue sebutkan karena pertanyaan tadi itu. Yang pertama adalah mechanical royalty. Kemudian ada sinkronisasi royalty dan kemudian ada performing royalty. Nah, kita satu-satu secara singkat. Mechanical royalty adalah royalty yang gue dapat ketika gue menjual CD gue atau kaset gue. Satu keping gue dapat sekian rupiah, itulah namanya mechanical royalty. Nah, sekarang CD ini sudah tidak ada. Ya, sekarang CD ini digantikan dengan YouTube, Spotify dan segala macam. Nah, jumlah keping CD tadi itu digantikan dengan streaming atau viewers. Jadi gua mendapatkan royalti dari Spotify, dari streaming, dari YouTube itu dalam artian itulah mechanical royalti gua sekarang. Ya, dengan tambahan CD kalau gua jual CD. Oke, mechanical selesai. Kemudian itu masih gue terima sampai sekarang. Of course itu lumrah ya, sudah berjalan. Yang kedua ada namanya sinkronisasi royalti. Sinkronisasi royalti adalah royalti yang diberikan kepada pencipta atau pemilik master rekaman ketika lagunya disinkronkan dengan gambar. Misalnya ada lagu masuk ke film, disinkronkan kan artinya ya. Atau ada lagu dimasukin ke FTV atau sinetron.
atau iklan, atau bahkan di YouTube. Nah, di YouTube tuh juga sinkronisasi karena ada gambar yang disinkronkan dengan audio. Ya, nah ini gue dapatnya sifatnya bukan sebagai royalti sebenarnya, tapi lebih kayak fee. Jadi setiap terjadi project itu gue dibayar sekian rupiah gitu. Jadi angkanya bukan multiply tapi fee putus gitu ya. Itu gue masih lakukan. Terakhir gue masih ada pekerjaan yang membayar sinkronisasi itu. Nah yang ketiga ini namanya performing royalty. Inilah yang diribut-ributkan kemarin di PP 56 2021. Nah performing royalty ini adalah royalty yang diberikan ketika sebuah lagu disiarkan ke publik. Mau itu tempat hiburan atau bahkan TV dan radio. Nah mekanisme ini, pembagian royalti ini saya terima setiap tahunnya selama 3 kali dalam setahun. Kebetulan ya selama 3 kali dalam setahun. Ini menjawab pertanyaan tadi. Nah yang melakukan mekanisme ini adalah Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Kenapa WAMI? Karena saya memberikan kuasa lagu-lagu saya kepada WAMI. Apakah ada WAMI-WAMI lain? Ada. Ada KCI, ada WAMI, semuanya bagi-bagilah ceritanya ya. Ada lagi Prisindo. Prisindo ini saya baru daftar tahun kemarin, jadi belum begitu berasa manfaatnya. Nah, ini perbandingannya itu. Kalau WAMI saya sudah daftar dari 2000 saya start dari KCI dulu. Saya dulu di KCI dari tahun 2001 sampai 2007 kalau tidak salah. Kalau saya lupa, 2001 sampai 2007 atau 2008 saya terdaftar di KCI dan saya setiap tahun 1 kali menerima royalti itu yang performing rights tadi. Lalu saya pindahkan katalog saya ke WAMI. Waktu itu WAMI baru ada di 2007 atau 2008. Saya ingat mungkin saya 2009 bergabung dengan WAMI. Sejak 2009 sampai sekarang, sampai bulan ini saya terima royalti dari Wahana Musik Indonesia. Setahun 3 kali, ya. Bahkan kemarin pandemi 2020 itu gila-gilaan saya diselamatkan oleh royalti dari mereka. Berarti saya ini nyata ya Mas Pongki ya? Loh, sungguh nyata dan ditunggu-tunggu bahkan. Gitu. Nah, berarti kan peraturannya selama ini sudah berjalan, sudah ada. Lalu kenapa kemarin ada berita mengenai royalti langsung heboh, langsung menjadi viral, itu kenapa? Jadi masalahnya apa, Mas? Banyak hal. Yang pertama, ini adalah peran media. Jadi saya ngomong ini juga bukan cuma di sini, di mana-mana. Artinya ini juga diomongkan oleh senior-senior saya yang lain, bahwa sebenarnya ini peran media. Media itu kan punya tugas menyampaikan informasi. Nah, cara dia menyampaikan informasi itu tentunya harus menarik. Nah, cara supaya harus menarik tentunya harus memiliki framing. Framing itu nggak jelek. Framing itu adalah keputusan di mana kita mau lihat ya. Framing ini framing Pongki begini atau begini, nah terserah ya. Framing. Angle yang diambil oleh media adalah hotel kafe harus bayar kepada pencipta. Ya. Itu sudah berjalan sebenarnya dari tadi yang saya bilang. Nah, tapi kalau itu dimunculkan sekarang di saat kondisi lagi begini, betapa itu akan menjadi tema yang polemikable, ya. Itu nomor 1. Jadi framingnya ini membuat saya tidak menyalahkan mentah-mentah, tapi memang ini pilihan judul yang polemikable, yang mana itulah gunanya digital ya, biar viral, biar dibahas, biar meledak. Saya punya bukti kenapa ini viral dan meledak, karena dalam 1 hari saya dicari oleh 5 media untuk bicara ini. Artinya apa? Artinya saya punya album baru nggak ada yang bahas, tapi begitu bicara ini langsung 5 media. Akhirnya saya cuma pilih salah satu gitu. Nah anyway, itulah ada salah satu peran itu. Yang kedua adalah sifat netizen kita yang memang secara halus saya bilang lebih suka tidak kurang suka membaca dahulu. Jadi proses berpikirnya itu kebalik. Jadi respon baru belajar. Saya nggak bilang mereka tidak terpelajar, tidak. Tapi merespon itu adalah kayak urgent gitu. Gua harus merespon. Apa tuh kata itu Jeff? Fear of missing out. Apa itu? Itulah, FOMO ya. FOMO ya. Jadi mereka harus merespon dulu, baru nanti dia mikir, oh ternyata ketika di reply gini, oh ya benar juga. Nah, itu juga pengaruh. Dan kebetulan mereka lah penguasa
jagat raya digital ini. Kita yang memang pelaku sih diam-diam aja, orang nggak ada masalah kan. Ya. Dua masalah itu. Nah, sebenarnya yang harus, sekarang kita bicara solusi. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh media adalah menyorot satu pasal, kalau nggak salah, aku lupa, ada satu pasal yang menyebutkan bahwa peraturan pemerintah ini meminta kepada lembaga manajemen kolektif untuk segera membuat pusat data lagu. Itu yang harusnya. Pusat data lagu ini ya. Harus dikasih waktu 2 tahun. Tadi saya juga bicara dengan Mas Adi Adrian, dia komisioner LMK. Saya bilang ini PR, karena inilah nanti inti dari semuanya, membuat pusat data lagu dan sistem informasi lagu atau musik. Ya, SILM ya, SILM. Inilah yang akan menjadi dasar. Dasar apa? Dasar bahwa kita semua ini punya karya yang tercatat, diakui dan bisa digunakan oleh user, diakses oleh user. Kayak website sebenarnya, pusat data. Mau pakai lagunya Indra Asis, klik Indra Asis ciptaannya ABCD. Oh, gue mau pakai yang ini, bayarnya sekian. Itu ideal itu banget, harusnya. Indah banget tuh ya. Ya, itu mimpi indahnya. 2 years from now kita lihat bisa ada apa enggak. Ya, amin. So, tadi di awal video, gue sempat ngebahas gini, Mas. Ada seorang komposer dangdut yang katanya hingga sekarang belum menerima royalti sehingga akhirnya beliau menjadi seorang pemulung. Nah, sebetulnya masalah apa yang memungkinkan hal ini bisa terjadi? Ya, analisa sederhana saya, karena saya adalah penerima atau pemberi kuasa kepada LMK. Jadi saya bukan orang LMK-nya ya. Saya adalah pemberi kuasa dan penerima royaltinya. Kalau analisa sederhana saya adalah beliau mungkin tidak terinformasi masalah performing rights ini. Beliau mengakibatkan beliau mungkin tidak menjadi member dari salah satu LMKN yang ada di Indonesia. Jadi kita tuh sebagai pencipta harus menjadi anggota dulu. Mendaftar gitu ya, Mas? Mendaftarkan diri kita, membawa daftar lagu kita. Ini lagu gue, dicatatlah oleh mereka, dan ketika nanti ada pembagian lagu, maka kita akan mendapatkan royalti itu. Nah, itu langkah pertama. Jadi kita harus mendaftarkan diri. Tapi di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah itu disebutkan juga. Nah, disinilah polemik komunikasinya ya. Gua nggak bilang polemik masalahnya, tapi polemik komunikasinya. Ada pasal yang berbunyi begini. Si LMKN tersebut, misalkan UAMI atau KCI, itu boleh mengambil royalti dari semua pencipta. Jadi diambil dulu nih, walaupun tidak terdaftar. Misalkan Indra tidak terdaftar, Pongki terdaftar. Ketika dia mengambil royalti dari hotel dan segala macam itu, dia ambil dulu, punya Pongki dibayar karena saya sudah terdaftar, tapi punya Mas Indra disimpan. Disimpan selama 2 tahun. Gunanya apa? Gunanya untuk ngasih tahu, loh, Mas, ini ada loh royaltinya, mau jadi member nggak? Ini tinggal ambil. Kalau dia tetap nggak mau ya sudah gitu. Polemiknya di sini, loh, saya kan tidak mengkuasakan, kenapa you ambil? Kan itu yang jadi masalah. Ini yang membuat beberapa komposer bukannya tidak tahu, tapi memilih untuk tidak mau tergabung karena ada polemik itu. Kan gue tidak memberi kuasa, kenapa lu ambil juga? Nah, kalau Mas Chandra Darusman memberikan analisa analoginya seperti ini. Anggap aja kita menjala ikan atau mancing ikan di laut ya. Kita cari ikan, tapi yang dapat kan kerang, udang juga. Ya kan? Yang lain juga ikut. Nah, masa dibuang? Simpankan dulu, lalu kita bisa bagikan. Dan sebenarnya kita tidak boleh menganggap ini hal yang negatif. Justru ini adalah cara yang paling mudah untuk mengumpulkan kita semua. Ini loh hasilnya, mau gabung apa enggak gitu. Karena apa? Jangankan mengumpulkan, mendapatkan perhatian dari pemerintah saja itu sebenarnya sulit. Ya, ini sekarang lagi diurusin. Kenapa enggak kita satu lagi? Jangan lupa apa yang sudah terjadi dengan saya terima royalti ini sampai tahun 2021 ini. Itu dulu diperjuangkannya dari tahun 92.
Itu lama gitu loh. Iya. Udah selama itu ya Mas ya? Selama itu, dan senior-senior kita, Mas Chandra Darusman, James F. Sunda, Enteng Tanamal, dan yang lain-lain yang saya lupa nggak bisa sebut namanya, itu sudah berdarah-darah saat itu untuk memperjuangkan sekarang. Kalau kita sekarang ini mementahkan ini semua, ya ampun gitu. Iya. Kenapa banyak orang tuh apatis ya Mas mengenai hal ini gitu? Ya itu tadi, satu, kenapa apatis ya? Oke, gini, satu pasti kurang paham. Jadi perbedaan performing royalty dengan mechanical royalty aja mungkin belum tahu, mungkin. Kalaupun sudah tahu, dia pun tidak bisa gini. Kita punya trust issue terhadap sebuah lembaga yang namanya publishing. Saya sendiri adalah korban dari publishing sebelumnya yang korban tanda kutip dalam artian saya tidak maksimal dilayani oleh publishing itu. Ini di luar performing rights nih, ini mechanical royalty. Sehingga saya punya cap kalau publishing yang punya speknya itu gini berarti nggak bener. Spek yang gua mau tuh harus begini ya. Spek 1 2 3 itu nggak bener. Spek yang bener harus ABCD. Ternyata nggak ada juga yang ABCD. Sempurna itu nggak ada. A B plus gitu loh. Jadi akhirnya, tapi saya berpikir begini, saya harus menaruh ratusan karya saya ini pada satu badan, di mana ketika saya tidur mereka kerja, gitu, kurang lebih gitu. Nah, apalagi saya merasakan manfaat. Jadi saya tahu sekarang rules of the game-nya gimana nih. Dari sini saya dapat ini, dari sini dapat itu. Itu penting. Nah, wawasan menyeluruh ini kadang-kadang diindahkan atau mereka tidak terinfo. Nah, balik lagi ke atas. Siapa yang bertugas menginformasikan ini? Pemerintah kah? LMK kah? Musisinya sendiri kah? Publishing kah? Wah, udah nih. Disinilah carut marutnya. Ini masih banyak PR ya Mas ya untuk masalah ini ya. Iya, makanya juga berarti ya. Betul, makanya saya mau untuk bincang-bincang di komunitas seperti ini gitu. Vokal Plus punya komunitas sendiri. Saya mau besok saya dengan komunitas Fakultas Hukum di Universitas Banyuwangi, semuanya pro bono. Tujuannya apa? Kalau 1 juta pelaku industri musik Indonesia, 900.000 aja punya pemahaman yang selevel, wah ini industri booming, gila. Asik, benar. Itu spiritnya. Ya. Teruskan perjuanganmu Mas Pongki. Amin. Luar biasa. Oke Mas, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan yang kemarin sudah dilontarkan oleh teman-teman di Twitter nih. Kayaknya banyak yang penasaran nih Mas ya. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Kita ada pertanyaan dari Telur Dadar. Ini teman kuliah namanya Lewi. Hai Lewi. Pertanyaannya begini. Royalti itu hitungnya gimana ya? Misalnya satu playlist ada 12 lagu, 12 musisi yang beda. Bayarnya masing-masing ke 12 musisi itu kah? Gitu. Dan apakah benar-benar diterima katanya? Ya, pertanyaan itu sebenarnya lebih tepatnya nanti ditanyakan mungkin Mas Indra mengundang dari WAMI ya, dari WAMI atau dari LMKN. Tapi kalau saya boleh menjawab sedikit ya, demi supaya kita tidak penasaran, kalau menurut saya mereka menggunakan sistem sampling, ya. Jadi sistem sampling itu kayak apa bilangnya ya, kayak bulk atau gimana ya. Jadi misalkan satu tempat sekian meter kali sekian meter, nah per meternya tuh dihitung berapa rupiah. Kemudian kalau pakai kursi itu semua ada kok di peraturan pemerintah PP 56 itu ada semua. Tapi saya tidak bisa menjawab dengan detail dan saya pun sampai sekarang masih sama bingungnya karena bagaimana mungkin kita memikirkan itu secara detail. Jadi kesimpulan saya yang paling mudah adalah semua pasti dibikin sistem sampling istilahnya. Oke. Nah itu akan kita cari tahu lagi. Nanti mungkin akan kita undang orang dari LMK ya. Nah sekarang kita ke pertanyaan kedua nih Mas. Dari Dominic Andre. Mau nanya, pada poin pertokoan, kafe, resto, dan lain-lain, apakah maksudnya memutar lagunya dalam arti CD, DVD, streaming, atau live music band yang wajib royalti? Karena ini cukup rancu katanya. Gimana Mas? Oke. Pertanyaan bagus sekali. Menurut saya intinya jadi intinya dulu supaya kita bisa aplikasikan ke berbagai platform. Intinya adalah sebuah karya musik yang disiarkan di sebuah tempat publik itu berarti mendapatkan royalti.
Apapun ya. bentuknya ya. Iya, apapun bentuknya. Nah, mau itu di setel secara kayak setel CD atau live music. Intinya adalah kita melaporkan apa yang kita mainkan, lagu apa yang kita mainkan. Itu the whole pointnya itu. Jadi semakin detail kita memberikan daftar lagu, semakin detail juga nanti pembagian di atas. Di WAMI-nya. Itu teori saya ya. Apakah aplikasinya seperti itu? Kembali lagi nanti orang WAMI atau orang KCI yang menjawab tentang itu lebih presisi. Tapi intinya semua karya musik. Pertanyaannya, kenapa sih harus bayar gitu? Ya karena karya musik itu ada, cuman gara-gara satu orang nih, yang namanya siapa? Pencipta lagu. Cuman gara-gara the whole industry musik ini semuanya bisa muncul hanya gara-gara ada orang bikin lagu gitu loh. Coba dipikir-pikir deh. Gitu. Ya. Wah, benar. Nah, tapi dalam arti begini ya, kalau ada live band, yang bayar bukan bandnya dong, artinya restorannya gitu ya, Mas ya? Betul. Kalau ada live band, yang membayar bukan pemain band. Inilah polemik kedua yang sering kita ributkan. Teman-teman musisi, pemain di kafe, di klub, rumah makan, pengamen bahkan, kalian tidak perlu takut ya. Yang membayar adalah intinya pemilik bisnis atau penyelenggara ya, atau event organizer. Kenapa? Karena ini adalah dimasukkan ke dalam beban biaya produksi kayak bayar listrik, gitu loh. Yang terpenting dari pertanyaan-pertanyaan ini semua adalah semua mendapatkan bagian, kecuali siapa? Kecuali yang nyiptain lagu gitu loh. Itu yang dipikirin pemerintah itu dan keadilannya di situ. Gitu. Jadi bayangin kalau event wedding organizer aja coba. Semuanya mendapatkan porsinya, kecuali pihak keluarga dan yang menikah loh ya. Semuanya mendapatkan porsinya. Band mendapatkan sound system, bahkan tukang yang nyapu-nyapu setelah pesta usai dia dapat bayaran. Penciptanya yang bikin pesta itu meriah. Betul. Prinsipnya cuman itu. Betul. Ya, benar Mas. Oke Mas, kita masih ada pertanyaan lagi nih Mas ya. Ini dari Bintang. Bintang mau nanya nih, apakah untuk kafe, resto, kantor itu bisa nggak sih terwakilkan dengan berlangganan Spotify for Business? Apakah bisa terwakilkan? Menurut saya level saya baru sampai Spotify Premium ya, belum sampai Spotify for Business. Jadi saya tidak tahu regulasi apa di Spotify for Business. Namun menurut saya mau apapun bentuk Spotify-nya, Spotify itu adalah untuk pribadi. Pertama pemahaman saya ya. Dan ketika itu disiarkan, menurut saya sudah jadi bentuk lain karena lepas dari polemik mengenai Spotify, undang-undangnya mengatakan, peraturannya mengatakan kalau kita menyiarkan ke umum ya itu terkena gitu. Wah, repot dong Mas. Ya memang betul. Sama dengan kita disuruh pakai helm. Saya cuman ke depan gang kok. Tapi lu harus pakai helm gitu. Peraturannya mengatakan demikian gitu. Tapi apakah bisa dimaklumi? Somehow mungkin bisa. Mungkin. Tapi aku nggak tahu kalau Spotify itu. Ya tapi dan again Spotify itu kan peraturan mereka. Ini kan kita ngomongin hukum Indonesia ya kan. Ya, itu masalah lain lagi loh itu. Masalah lagi. Iya. Oke. Nah, ini mungkin tinggal 2 pertanyaan lagi nih, Mas. Yang berikutnya dari Yeri. Yeri nanya nih, gimana sih caranya mungkin maksudnya ini kali KCI barangkali ya, atau WAMI, atau badan-badan yang terkait mengumpulkan royalti itu dari sekian banyak supermarket, mall, kafe. Apakah sudah ada sistemnya? Gimana sih bisa ngumpulin gitu? Betul. Apakah sudah ada sistemnya? Sistemnya sementara seperti yang tadi kita terangkan, sistemnya sistem sampling. Tapi begini, teknis yang kurang lebih saya tahu, yang saya tahu sendiri ya. Jadi pemerintah itu punya namanya Badan Satu Pintu, namanya LMK. Si LMK ini memiliki anak-anak nih, tukang pungutnya ceritanya. Namanya WAMI, KCI, Prisindo, RAI, dan segala macam. Banyak ya. Nah, mereka ini punya berkoalisi ceritanya untuk beberapa tahun ke depan misalkan yang ngambil ini satu orang dulu deh, nggak usah semua kan satu pintu
Dan yang bisa mengerjakan kan akan repot kalau semua bergerak gitu. Akhirnya diputuskan WAMI dulu deh untuk tahun ini, mungkin tahun depan ganti gitu ya. Tapi intinya semua ini berkoalisi ya, karena ujung-ujungnya kan satu pintu nanti di pemerintah. Ini supaya tidak ribut gitu loh intinya. Nah, kita sebutlah WAMI. WAMI bisa dengan cara paling mudah adalah yang saya juga nggak nyangka ternyata, bertemu dengan asosiasi perhotelan, bertemu dengan asosiasi kafe, ya kan? Ada perwakilannya. Jadi wakil ketemu wakil, ya kan, perwakilan, ngobrol lah mereka, bla 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 bla. Tahun 2016, ini 2016 loh ya, sudah disepakati. Kemarin saya bicara dengan perwakilan PHRI, apa itu namanya, Persatuan Hotel itu, restoran atau PHRI itu mereka sudah ketemu dan sudah menyepakati angka-angka yang tadi disebut, satu bangku 60.000 per meter berapa gitu, udah disepakati gitu loh. Jadi ini sudah jalan dari 2016 bahkan. Nah, jadi mereka bisa, si WAMI ini bisa bertemu dengan asosiasi-asosiasi itu, ketemulah angka ya. Sesudah itu bisa si restoran-restoran ini mungkin ya, ini analisa saya, bisa mereka melakukan pembayaran ke asosiasi. WAMI menagih ke asosiasi. Nah, kan data kan ada, data restoran ada ya. Tapi apa, nah ini kemudian, ini masalah kedua, apakah itu sempurna? Gimana yang ada di ujung sana gitu, itu ada kafe kecil, gue yakin dia nggak bayar. Itulah makanya dibangkitkan rasa ini supaya ada kesadaran. Ini tuh memang memerlukan kesadaran. Apakah sudah 100% ketagih? Sudah pasti enggak, mana mungkin. Sekarang ada peraturan pakai helm pun masih ada kok anak SMP nggak pakai SIM, nggak pakai helm, naik motor beli gula buat ibunya, ada gitu. Itu yang terjadi ya. Tapi kita punya negara harus ada pagernya lah gitu, sehingga terlindungi. Ya ini juga poin yang menarik ya Mas ya. Ketika Mas Pongki bilang terlindungi, sebetulnya benar, karena gini, bisa aja kan sebuah restoran tiba-tiba didatangin sekelompok preman bilang, "Woi, bayar loh royaltinya," ya kan? Padahal gak jelas. Itu keluarga siapa gue, itu penyanyinya keluarga gue gitu ya. Bisa itu yang terjadi ya, Mas. Udah terjadi ya Mas. Saya dapat komplain dari pemilik restoran, ada beberapa di Bali waktu itu, kemudian di Jogja. Ini kok malah laganya kayak apa ya, penagihan hutang gitu, kayak kalau nggak sekian gue balik meja lo gitu. Itu sudah terjadi. Makanya dibikinlah satu sistem, satu pintu gitu. Jadi jelas, terlindungi. Si pembayar pun jadi tahu, gue bayarnya udah kesini kok, yang lain berarti bukan gitu. Oke Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Ini kita rekap aja dari dua orang, yang satu dari si HP, satu lagi dari puber ketiga. Namanya aneh ya, puber ketiga. Tapi intinya adalah cara ngitungnya gimana, itu sudah dijelaskan di bagian awal video. Tapi yang dia mau nanya adalah, berarti makin mahal dong harga makanan dan harga minuman di restoran kalau bayar royalti gitu. Nah ini tapi pertanyaannya seakan-akan kayak baru gitu peraturan. Tapi gimana Mas? Apakah akan berpengaruh signifikan nih ke harga-harga restoran dan kafe? Menurut Mas Pongki gimana? Gini, saya sendiri menjalankan bisnis itu ya, restoran gitu, coffee shop gitu dengan istri, dan ada juga rumah makan. Nah, itu tidak signifikan sama sekali, kalau menurut saya. Yang paling besar itu biaya itu pasti listrik, itu pasti. Kemudian pegawai ya. Ini komponen-komponen biaya sebuah bisnis restoran gitu misalkan. Kemudian bahan makanan, belum gadget segala macam. Biasanya kayak gitu tuh paling belakangan, paling kecil. Beneran paling kecil. Ada sebuah tempat di Bandung gitu misalkan, dia hanya membayar, yang saya tahu itu untuk tempat segede itu mungkin 700.000 saja gitu. 1 tahun loh. 1 tahun loh ya. Jadi artinya apa? Artinya ini itu hanya masalah apresiasi kecil, dan saya yakin ya beberapa bisnismen yang nonton ini pasti tahu. Kadang-kadang kita punya pengeluaran yang nggak resmi. Maaf nih, pengeluaran untuk ya menjamu siapa, atau ada ya uang amplop, uang rokok buat siapa, kan ada tuh. Itu lebih gede daripada jumlah ini. Dan ini jelas adalah untuk kemaslahatan songwriter, di mana lagunya dipakai untuk menyegarkan suasana. Cuma karena judulnya harus bayar. Wah. Iya. Langsung ya. Tadi, betul. Oke. Mas Pongki,
Terima kasih banyak udah hadir di Sama-sama, Mas sini Bro. dan berbagi cerita dan insight. Ini penting banget nih buat kita ketahui juga buat teman-teman yang lagi nonton. Semoga jadi semakin terbuka dan semakin menyadari bahwa royalti itu ya itulah bagian dari sistem ya Mas Pongki ya, dan ya environment dan ekosistemnya ya kalau mau berjalan ini juga harus berjalan. Oke Mas Pongki, untuk menutup nih, apa harapan terbesar Mas Pongki untuk masalah sistem copyright dan royalti ini ke depan? Tadi kan 2 tahun ke depan mudah-mudahan pendataan udah beres semua nih. Kalau Mas Pongki harapan terbesarnya apa nih? Ya, harus adil ya buat semua ini. Yang pertama adalah kepada pihak yang telah dimandati peraturan pemerintah PP 56 2021 tadi, yaitu LMK. Ya, LMK mempunyai tanggung jawab berat ini. Dan saya tadi sudah ngomong dengan komisionernya LMK, Mas Adi Adrian dari Club Project. Mas, aku bisa bantu apa yang dari sudut kecilku ini aku bisa bantu apa? Kalau bicara sosialisasi aku sudah melakukan dan itu pro bono dan itu bagian dari give back saya. Jadi intinya saya sudah sudah mencoba melakukan tugas saya give back kepada music community di Indonesia. Jadi ini PR besar. Jadi saya akan saya berharap mereka bisa menyelesaikan PR pusat data lagu tadi. Itu yang menjadi solusi untuk kita. Ini akan merembet ke YouTube cover segala macam. Ya. Kalau ada pusat data lagu beres semua kan? Iya betul banget. Ya, indah banget. Tidak ada jarak lagi. Anyone bisa tidur dengan nyenyak gitu loh. Yes. Nggak takut. Nah anyway itu satu. Itu kepada LMK-nya yang mendapat PR besar. Ini mereka semangat kok. Mereka semangat. Ini positive vibe buat semuanya. Betul. Yang kedua buat musisinya yang memiliki karya lagu. Ayo kita bangun kesadaran untuk merawat ya. Jadi gini, saya punya pandangan bahwa lagu itu kan anugerah ya. Mau kita karang-karang juga kalau nggak dikasih nggak akan dapet. Jadi it's a gift. Ya itu anugerah buat kita. Nah tugas kita yang sudah dapat anugerah itu adalah merawat. Nah jadi kita rawat. Cara merawatnya adalah membiarkan dia tumbuh berkembang sesuai dengan nasibnya, takdirnya gitu. Sesuai dengan peruntukannya. Yaitu apa? Ya didaftarkan salah satunya ke LMK ini. Gitu. Itu yang kedua untuk komposernya tadi, dirawatlah lagunya, ayo kita daftarin. Satu-satunya cara, the only way, karena nggak ada cara lain ya. Karena kalau tidak dilakukan, uang beredar di atas kita nggak bisa punya akses ambil. Itu kan lebih menyakitkan. Kayak cerita tadi, mohon maaf itu nggak enak. Yang ketiga untuk netizen yang budiman. Karena apa? Ini harus disebut juga, karena mereka lah penikmatnya. Betul. Gitu loh, mereka lah penikmatnya. Suka nggak bisa lari. Buka laptop ada musik, handphone ada musik, ya kan? Jalan ke mall ada musik. Mereka lah penikmatnya. Saya justru mau terima kasih kalian sudah membuat polemik ini membesar. Karena apa? Kalau nggak ada heboh, nggak akan dilihat. Indonesia jadi diomongin sekarang Jadi diomongin. Iya. Jadi aku mau terima kasih justru diributin. Nah, sekarang wawasannya udah nambah nih. Nah, sikap Anda terhadap wawasan ini udah terserah kalian. Tapi tugas saya, Mas Indra ini adalah sharing tadi. Makanya channel ini ada gitu. Inilah yang dibilang nggak semata-mata semuanya tuh duit. Ya benar, ya ini salah satunya gitu. Itulah tadi percakapan saya dengan Pongki Barata. Semoga banyak insight yang menarik dan juga menginspirasi buat kamu semua ya. Kamu sendiri punya pendapat atau punya pengalaman mengenai royalti ini? Silakan tulis komentar kamu di kolom komentar di bawah ya. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak. Silakan disebar informasi ini sebanyak-banyaknya dan juga untuk pengetahuan supaya diketahui orang yang banyak, supaya nggak ada lagi orang-orang yang masih bingung masalah royalti ini. Dan juga untuk musisi, untuk penyanyi, kalian harus tahu hak kalian. Itu juga penting banget ya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.